Dari deretan pertama, deretan tengah, deretan belakang, yang Mbak Lela cerita. Pembagian zona. Ini yang di belakang nih yang lagi menikmati stensilan gitu-gitu, itu betul-betul langsung masuk. Kalau mau baca Namaku Alam nggak harus baca pulang, karena memang diri sendiri-sendiri. Jadi boleh urutannya terbalik, misalnya Namaku Alam dulu baru pulang, atau mau pulang dulu baru Namaku Alam, itu nggak masalah. Tapi untuk Namaku Alam yang kedua, nah ini aku hanya keluarkan di Kepo Buku. Jadi Mbak, dari Kepo Buku kita cuma bilang no pressure ya Mbak, cuman cepetan. No pressure. Cepetan. Lu nggak boleh gitu dong, lu harusnya bilang no pressure ya Mbak. Kira-kira tanggal berapa Mbak? Teman-teman, kita ketemu lagi di Kepo Buku dan masih bersama gua Rane Hafid. Sekarang ada di Tangerang Selatan. Kemudian juga ada Steven di Ambon, Fen. Ya, halo, selamat malam. Apa kabar, Fen? Lagi pilek. Tok, gimana Tok? Sehat Tok? Alhamdulillah baik. Lagi nggak pilek ya? Iya, kalau nggak pilek nggak usah disebutin, nggak usah diceritain. Oh nggak usah ya? Oh kira nggak usah. Dan tamu kita kali ini baru meluncurkan novelnya, Mbak Lela Khudori. Apa kabar Mbak Lela? Baik, nggak baik, pilek juga, tapi di luar itu baik. Karena banyak banget kan kegiatannya Mbak? Iya, jadi pulang dari Ubud cuman 1 hari, udah gitu langsung ada undangan-undangan SMA yang aku sebutkan di beberapa forum. Aku bilang aku sekarang kok diundang sama SMA ya. aku gugup sekali berbicara di depan anak SMA gitu kan. Dan yang dibahas itu Laut Bercerita. Jadi bukan Namaku Alam, masih Laut Bercerita gitu loh. Terus gimana? Pas ke sana dibilang baca, jangan lupa ya baca Namaku Alam gitu. Iya, di tengah-tengah bukannya aku out of the blue. Jadi pokoknya waktu mereka ngomongin apa gitu ya, terus aku bilang ada itu di buku saya yang terbaru Namaku Alam, kalian baca aja, mungkin itu malah menurut saya juga relate karena itu anak SMA tokohnya. Saya bilang kalau nggak salah kita lagi ngomongin kehidupan tahun 1980-an, something like that, I can't remember, pokoknya kayak gitu. Terus saya bilang itu ada ya gitu, akhirnya jadi bahas Namaku Alam sedikit di situ. Untuk bukan Rani yang di situ jadi anak SMA-nya. Kenapa emang? Kalau Rani akan jawab, ya Bu nanti baca kalau buku keduanya udah terbit. Jilid keduanya itu aja, aduh, gue nanti masih mau ke Surabaya, mau ini nih, mau riset untuk yang kedua. Surabaya, oke, nanti kita ngomongin kenapa Surabaya ya. Iya, sebenarnya risetnya udah 90% jadi, dan bahkan tulisannya sendiri udah 2 bab gue tulis, tapi ada 1 bagian yang gue membutuhkan aku pergi ke Surabaya. Gitu. Jadi Gokil. I need 2 things untuk melengkapi. Jadi kadang-kadang kita biar udah nulis suka masih nambah-nambah riset. Oke. Gitu. Steven, yang pertama-tama tuh aku pengen kasih sebuah pendahuluan meminjam kalimat dari Ibu Martina Hartiningsih. Ibu Maria Hartiningsih, maaf. Membaca di ulasan beliau di Harian Kompas yang berjudul Membaca Kelam Sang Bayangan Sejarah. Kisah alam memberikan gambaran dahsyatnya dampak trauma yang bergerak di ruang personal dan cap identitas yang direkati stigma. Dalam kenyataan selama ini, seluruh upaya hanya terfokus pada rekonsiliasi politik. Jadi yang aku nikmati dari buku Namaku Alam bagian pertama ini benar-benar menjiwai banget kehidupan dari segara alam. Thank you. Dari kehidupan dia yang naik turun, kehidupan cintanya, kehidupan kesulitannya dia, dan sangat-sangat menyenangkan ya bisa ikut bergerak bersama segara alam, Mbak Lela. Secara spesifik apa yang lu suka dari kisahnya segara alam ini? Pelajaran demi pelajaran sih Bang Rane. Oke. Kayak kita bisa kayak ini nih yang lagi dicerna oleh segara gitu. Lu milenial kan, Fen ya? Kayaknya sih. 90-an. Iya, kayak seumuran Rain kan kurang lebih. Tapi lu bisa relate nggak dengan cerita-cerita kehidupan anak muda di eranya segara alam? Bisa banget. Serius? Waktu dari bab pertama tuh Mbak Lela cerita
ini nih kondisi sekolahan di kelas yang dari deretan pertama, deretan tengah, deretan belakang, yang Mbak Lela cerita. Pembagian zona. Ini yang di belakang nih yang lagi menikmati stensilan gitu-gitu, itu betul-betul langsung masuk. Tapi kalau di zamannya sekarang bukan stensilan lah ya. Sekarang itu tadi Steven yang milenial. Kita ke anak 80-an sebentar ya, Mbak. Mas Toto gimana, Mas Toto? protes dia. Kenapa? Ya relate sih. Tapi justru mungkin gini ya, gue itu begitu lulus kuliah gitu kan langsung kerja di luar gitu ya. Jadinya mungkin yang menyebabkan gue itu seakan-akan justru malah gini, oh Indonesia gak berubah ya gitu. Padahal di situ nih tahun 80-an, bener gak sih maksud gue? Paham. Dan gue gak ngelihat Indonesia setelah gue kerja lama, karena gue cuma kerja sebentar gitu sampai sekarang di luar gitu. Jadi gue nggak begitu tahu keadaan Indonesia perubahannya kayak gimana. Jadi yang gue baca ini seperti seakan-akan zaman sekarang yang kok gak berubah ya sama gue gitu. Bener gak sih maksud gue? Tapi sebenarnya aku tahu bahwa ceritanya ini adalah settingannya memang 80-an yang jadi nggak jauh beda banget sama yang sepertinya dulu ya gue alamin gitu. Walaupun gue alamannya 80-90-an ya, bukan 80-an ya, maaf ya. Karena memang 90-an emang belum juga, ini dari sisi teknologi emang gak jauh beda. Teknologi kan belum ada internet, belum ada handphone ya kan? Internet kan baru tahun 97 adanya tuh. Betul. Iya, jadi bagian itunya aja udah beda, sama memang. Iya. Betul. Cuman kalau yang di sini kan digambarkan anak SMA baca stensilan. Nah kalau gua marane udah dari SMP gitu. Jujur depan Balela lagi lu malu-maluin lu. Aku tuh sebenarnya mau lebih bandel loh. Maksudnya aku beneran serius. Aku buka aja nih nggak apa-apa ya. Aku tuh mau loh mau membuat dia lebih bandel bahwa anak-anak SMP tuh udah baca stensilan gitu. Tapi terus kan ada adegan ciuman. Ya. Itu aja tuh udah banyak yang nanya loh. Serius. Iya. Aduh, tanyalah sama orang-orang KPG yang ikut mendampingiku. Waktu aku dibahas di Bali, ada yang nanya, itu benar tuh anak 3 SMP udah ciuman. Oh my God. Aku tidak menggambarkan sampai dia, menuju ke tahap macam-macam berikutnya. Lebih dari itu ya. Kalau misalnya saya mau mengikuti what's real in those time, itu bisa sebetulnya. Cuman kan aku nggak mau ke situ. Kenapa? Karena gue nggak mau perhatian orang pembaca jadinya ke situ. Karena itu sebuah langkah yang berat, itu langkah yang besar, gitu kan. Jadi aku pikir udah sampai sini aja. Ada pembicaraan panjang tuh sama editorku. Ini Mbak Christine. Tapi dia tuh bukan worry itu, dia bukan worry kissingnya, dia worry Alam tuh kelas 3 SMP, ya kan? Si cewek kelas 1 SMA. Yep. Nah terus aku nggak mau nanti orang kena, aku bilang loh makanya aku sebut di situ dia 15 tahun dia sama-sama jenius juga kayak dia kan ada kan penjelasannya si cewek itu Rena tuh juga kayak kamu Lam, dia tuh loncat kelas, jadi dia tuh paling muda di antara geng kita, tapi dia yang paling jadi sumber karena dia pinter gitu. Jadi aku jelasin umur dia sebenarnya mirip-mirip sama Alam, jadi nggak jauh lebih tua. Dan aku sampai nanya ke temanku yang feminis, yang kelompok feminis gitu ya, pas dia baca, oke nggak apa-apa, nggak ada soal relasi kuasa kan? Enggak, ya udah. Relasi kuasa dong. Aku ngobrol sama Steven tadi di awal-awal tadi, bahkan kita sampai bilang kalau misalnya yang anak-anak yang digebukin di WC itu kan, itu kalau sekarang mungkin udah jadi diviralin kali Van ya. Oh viral. Oke Mbak Lela, aku mau tarik ke belakang dulu dikit. Ya ini kan spin off dari Pulang ya. Ya. Jujur waktu pertama kali baca, aku berharap aku akan menemukan model yang sama. Dari segi alurnya, plotnya, cara penceritaan segala macam. Ternyata justru lebih banyak memberikan cerita pada sosok anak-anak remaja seusia Alam di tahun 80-an. So, justru gue menarik dari awal. Mbak Lela dulu memutuskan untuk kemudian memilih Alam jadi spin-off-nya itu gimana sih ceritanya? Jadi gini, kan waktu saya riset untuk Pulang kan banyak tuh, banyak narasumber Prancis, Excel, narasumber Tapol Indonesia, ya kan.
Terus belum keluarganya, kan ada keluarga-keluarga. Kan di dalam Pulang itu, aduh tokohnya banyaknya setengah mati. Coba buka lagi deh. Itu kan tokoh-tokohnya kalau dihitungin satu-satu ya. Kalau misalnya kita mau bikin dia sebagai film atau serial, itu kan mesti kita iniin tokoh-tokohnya banyak banget. Banyak banget. Aku kalau misalnya ditanya lagi tokoh yang sampingan tuh pasti aku sendiri akan lupa itu yang mana ya gitu ya. Banyak sekali tokohnya. Nah, dan suaranya, point of view-nya juga berubah-ubah gitu. Nah, aku tuh bikin risetnya panjang dan dalam dan aku wawancara generasi 1, generasi 2, anak-anaknya aku wawancara. Terus belum lagi aku wawancara para sejarawan. Sejarawan aja berapa biji tuh wawancara tuh. Nah, terus pas waktu wawancara ke anak-anaknya kan aku mulai tertarik. Oke, ini akan menjadi ininya Lintang. Jadi kalau Lintang ke Jakarta, dia nanti akan berkawan sama, kan mulai gitu tuh. Nah, ketika aku mulai mengembangkan Lintang dan Alam dan Bimo, aku mengembangkan karakter-karakter mereka. Aku langsung merasa ini seru nih kalau aku membuat cerita tentang Alam dan Bimo gitu. Nah, tadinya aku mau masukin ke Pulang. Jadi Alam dan Bimonya tadinya tuh akan panjang lagi. Nah, tapi terus kan jadinya kayak belok gitu loh Mas Rane. Jadi belok. Kan ini kan you have to remember this story. Pulang itu is a story of Dimas dan Lintang. It's a 2 generation story. Yes. Satu generasinya Dimas, satu generasinya Lintang. Anaknya. Kalau gue ngomongin Bimo sama Alam lagi, itu jadi kayak babak 2 yang disatuin gitu. Jadi belok gitu. Padahal kita lagi mau menceritakan ada arc-nya Dimas di mana dia akan meninggal di endingnya, iya kan? Nah, dan aku juga mau ceritain 98 pula kerusuhan dan sebagainya. Jadinya nggak rapih gitu loh, jumbled up so many things gitu ya. Nah, akhirnya aku pikir oke, gue harus cabut ini, gue harus ambil ini semua barang yang bernama Alam dan Bimo, aku keluarin. Alam dan Bimo tetap eksis di Pulang, tapi mereka tetap sebagai peran pendukungnya Lintang, gitu loh. Karena di sini cerita Dimas dan Lintang. So his role there is peran pendukung. Kalau dalam film dia tuh peran pendukung, bukan peran utama. But ketika aku udah sempat mengembangkan cerita Alam di otakku, itu udah ada di otakku bahwa dari kecil dia begini, dia berantem, dia gini. Kan sebenarnya di Pulang juga udah ada tuh cerita itu kan. Dia berantem terus bahkan Denny aja ada keluar kan di situ di Pulang kan, yang dia ngencingin kepalanya Bimo itu udah keluar loh di Pulang sebetulnya kan. Nah, jadi itu tadinya lebih panjang gitu loh. Tadinya tuh cerita itu panjang banget dan membuat gue merasa loh ini kenapa jadi ceritanya Alam sama Bimo gitu. Ini kan ceritanya Lintang. Akhirnya aku ringkes dan jadilah seperti itu di babak-babak akhir gitu. Nah, ini aku keluarkan terus aku mengatakan pada diriku sendiri, oke, I'm going to make another book with the same semester, the same universe, dan namanya Namaku Alam gitu. Aku udah nemuin judulnya saat itu juga, Namaku Alam. Dari awal itu oke. Dan bahkan ketika kita peluncuran Namaku Alam di Gute, itu aku udah disebut di dalam notes of production gitu. Di situ terus ada Laila Hudori adalah penulis dan terus endingnya novel Pulang yang baru saja meluncur ini akan diteruskan dengan novel Namaku Alam. Gitu, udah dari situ loh, tahun 2012. Jadi sudah terbayang. Nah, namun di saat itu aku udah mengatakan sama KPG, aku mau nulisnya ini trilogi. Aku tadinya nih mau nulisnya ini Pulang, terus si Namaku Alam, yang satu lagi tentang hubungan Alam dengan bapaknya yang nggak ada, non-existence. Gonna be a lot about bapaknya, di mana si Alam menyusuri jejak bapaknya gitu loh. Nah, terus aku waktu pas mulai membuat rancangan outline ini Namaku Alam, aku merasa nanti pengulangan kalau gue bikin yang ketiganya begitu. Jadi mendingan aku bikin Namaku Alam 1, Namaku Alam 2, tapi tetap pencarian bapaknya itu akan ada di sepanjang itu, dan lebih banyak lagi nanti di yang kedua gitu. Jadi yang keduanya tetap akan melupa masih kelanjutan dari kisah ini ya? Nggak persis lanjutan sih, tapi akan
agak loncat, akan agak loncat karena dia udah dewasa di situ. Oke. Oke. Meskipun nanti ada flashback karena orang kan pasti pengen tahu itu gimana sih Dara sama si Alam kan pasti gitu kan. Bukan hanya itu, justru yang hubungan pacarnya yang waktu dipulang juga pasti udah banyak yang nanyain kan? Oh my God, OMG deh. Ya karena bagaimanapun itu kan salah satu bumbu yang salah satu bumbu yang menarik orang. Iya, I know. Kalau kayak gitu mau jadi berapa buku coba bayangin. Aduh. Coba. Penulisnya stres. Lintang ya maksudnya ya. Lintang. Aduh. Aku pengen baca satu scene gitu ya. Satu scene dikit di halaman 338. Apa yang terjadi jika wajah gadis yang sering bergelantungan di dalam imajinasimu tiba-tiba hadir dengan nyata di hadapanmu? Apa yang terjadi jika aroma segar bedak yang terus-menerus melekat itu tiba-tiba datang ke hadapanmu? Karena namaku Alam, yang selama ini tidak terlalu peduli soal cinta dan segala keriuhan drama dan segala efeknya, maka ini jadi masalah besar. Mbak Lela boleh cerita nggak kenapa bisa sampai dapat nama Segara Alam ini? Aku penasaran gitu ya. Ini namanya tuh kok keren banget gitu ya. Waduh, ini panjang banget. Setelah pulang kan saya sebenarnya nulis namaku Alam, terus macet kan? Iya. Macet. Abis itu nulis laut, abis itu balik lagi ke alam. Nah kalau nggak salah waktu itu saya lagi mulai merancang pulang dan terus pikir oke, ini Hananto mesti punya anak dengan Surti gitu kan. Itu sebetulnya to tell you the truth namanya tuh bukan Segara Alam, tadinya Segara Jati. Oke. Jadi kalau di naskah lamaku itu masih Jati gitu loh. Masih Jati. Nah terus kan lama tuh aku bikinnya bertahun-tahun, lama sekali. Keluarlah bilangan punya Ayu Utami. Nah terus kan tokohnya namanya Parangjati. Ya. Terus aku, ya jangan Jati deh nanti. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita, ya kan. Orang sekarang itu banyak sekali orang-orang yang bikin novel dengan ada kata pulang gitu, banyak banget kan. And that's okay karena itu kan sebuah kata yang generic banget gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Tapi akunya yang nggak enak. Aku merasa ya jangan deh nanti nggak enak gitu kan. Jadi aku ganti. Dari Segara Jati, aku ganti apa ya. Udah Alam aja deh. Gak tahu plak aja gitu Segara Alam. Nah, later on ada salah satu anak tapol yang bercerita sama saya. Nama dia itu pakai Alam. Gitu. Ibaruri Putri Alam gitu. Jadi aku terus aku ya kebetulan banget. Jadi pakailah Alam itu. Kalau itu sih aku nggak terlalu pikir panjang sih, Steven. Cepet ya. Tadinya Segara Jati aku ganti jadi Segara Alam, nggak tahu. Yang lama nyari nama laut, biru laut itu lama sekali. Tapi sebentar. Tadi si Steven tuh yang mengutip dengan aroma bedak ya. Gue tuh membaca ini tahu nggak? Itu salah satu yang membuat gue akhirnya inget gue sendiri gitu. Maksudnya ini pengalaman pribadi gitu. Jadi inget, zaman dulu emang salah satu yang membuat kita tertarik, yang membuat kita memorable memang itu ya salah satunya aroma bedak ya. Dan gue ngelihat Dara itu di ini ya, dan gue baca kalau nggak salah sampai gue kan coba search lagi ya, gue sengaja tandain ya, itu ada 3 loh kalau nggak salah tuh si siapa Alam tuh ngomongin masalah aroma bedaknya Dara. Iya memang itu terusnya aku bukannya metik dari ruang kosong, itu beneran teman-teman laki-laki. Teman-teman cowokku itu semua kalau ngomong, aduh bau bedaknya men gitu. Itu dia. Wah, bau bedaknya men gitu. Jadi maksudnya mereka tuh ini dengan bau bedak gitu, gue suka oke. Terus ada bahkan ketika saya wawancara salah satu narsum saya untuk laut, dia ngomonginnya bedak juga. Dia bilang iya, terus jadi gue kan kenal sama si ini gitu. Dia sebutlah nama cewek. Wah pertama-tama gue ketemu itu bau bedaknya gitu loh, bau bedak. Jadi gue pikir oke, cowok nih soal aroma bedak nih kayaknya penting betul gitu loh. Tapi oke, gue balik ke obrolan tadi dengan Steven. Yang apakah sosok Segara Alam ini
yang sekarang yang di Namaku Alam ini sudah tergambar dari dulu gitu. Kalau nggak salah gitu ya, Van ya. Tadi kita obrolin ya, Van ya. Penciptaan tokoh segara alamnya gitu Bang Rane, lebih tepatnya. Kalau baca pulang emang persis banget kan masa kecilnya sama semua, malah di sini lebih dalam aja ya. Maksudnya sampai detail-detailnya, kebayangin nanti SMA-nya seperti ini gitu-gitu. Bahkan aku jadi waktu di pulang itu, makanya aku bilang nggak mungkin ini gue harus keluarin nih cerita-cerita ini. Dari pulang itu sudah fix bahwa mereka berkawan dari kecil ya kan, dan banyak karena ada di pulang juga disebutkan saya dengan Bimo sama-sama ini karena ini ada di pulang udah ada. Tinggal dikembangin. Jadi sebenarnya timeline itu aku betul-betul pakai di Namaku Alam persis, tapi lebih berkembang. Aku pengen jangan sampai aku mengkhianati apa yang sudah aku tulis di pulang gitu loh. Jadi di pulang kan udah ditulis begitu, ya udah aku sekarang kembangin dan tentu saja aku menambah tokoh-tokoh baru ya gitu. Tapi kayak bahkan Denny-nya aja tuh kan udah disebut di situ. Nah, aku di sini aku Denny udah ya? Udah ada di pulang. Inilah alasan, nih teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku inilah alasan kenapa waktu kita ngobrol beberapa bulan lalu sempat bilang walaupun memang ini spin off dari Pulang, tapi pasti kalian penasaran nih, setelah baca ini pasti kalian baca Pulang kalau belum baca Pulang gitu loh. Ya memang. Jadi kan saya selalu berkali-kali bilang kalau mau baca Namaku Alam nggak harus baca Pulang, karena memang diri sendiri-sendiri. Jadi boleh urutannya terbalik, misalnya Namaku Alam dulu baru Pulang, atau mau Pulang dulu baru Namaku Alam, itu nggak masalah. Tapi untuk Namaku Alam yang kedua, nah ini aku hanya keluarkan di Kepo Buku. Namaku Alam yang kedua itu orang udah harus baca dua-duanya. Jadi nggak bisa lu tuh langsung mendadak beli yang kedua terus baca, itu nggak bisa. Lu harus baca Namaku Alam maupun Pulang, dua-duanya harus. Namaku Alam maupun Pulang. Yes, harus baca itu dua-duanya. Itu sekalian jadi menjawab pertanyaanmu yang tadi sebelumnya, yang kamu menyebut salah satu tokoh Pulang itu. Gitu. Guys, harus beli dari sekarang, guys. Wah, gila nih. Nggak kebayang aja sih nanti ceritanya seperti apa. Kalau misal kamu nggak baca Pulang, kamu entar in the middle, kok tiba-tiba ada siapa nih? Gitu kan. Karena aku akan lengkap tuh. Aku akan lengkap masa-masa 98, aku akan lengkap. Karena kalau udah diceritain di Pulang, ngapain gue mau ceritain lagi kan? Ya udah, jadi gue lengkap. Nanti orang bingung kan. Jadi dia harus baca Pulang maupun Namaku Alam. Kalau mau baca Namaku Alam yang kedua. Ini udah nongol gitu ya. Alright. Yes. Sekarang masuk ke bagian sekolahnya. Ini sih sebenarnya udah banyak diobrolin juga, Mbak. Tapi aku tuh sempat kepikiran gini. Ini novel kayaknya benar-benar Mbak Lela tuh menuangkan segala idealisme atau keinginan-keinginan tentang dunia pendidikan yang ideal tuh seperti apa. Termasuk di Nusa Putra. Gue nggak bayang gini, karena kan banyak yang kayak Patty dari Main Mata sempat mempertanyakan di vlog dia bilang, emang ada ya? Jangan-jangan di zaman dulu ada sekolah kayak gini. Terus gue mikir, nggak ada deh kayaknya. Itu cuma ada di pikirannya Mbak Lela atau gimana sih Mbak? Gimana sih penciptaannya itu? Putra Nusa itu, sekolah Putra Nusa. Oke, kalau yang ada di otak gue nggak usah diceritain deh. Soalnya kalau kata Rain, kalau ngebuka otak Bunda itu, waduh rumitnya, penuh dengan ide-ide cerita yang saling berebutan keluar gitu kata dia. Jadi basically kalau I want to try to be chronological, memang dari kecil sampai besar saya merasa pendidikan di Indonesia tuh problematik gitu loh. It doesn't matter siapa menterinya, udah deh gitu loh. It's problematic. Gak usah deh Singapura yang ini ya. You go to India, you go to Thailand, you go to the Philippines. Pendidikannya jauh lebih bagus. Nah, aku nggak ngomongin Korea sama Jepang sama China yang agak terlalu serius gitu ya. Mereka kan kemudian kan kayak di Korea katanya banyak yang tertekan karena terlalu sampai sekolah sampai malam. I'm not talking about those. I'm talking more yang Thailand, Filipina gitu loh. India. Gila, gue pergi ke India, anak-anak SMA aja udah baca Home. Gokil. Terjemahannya Pulang ke bahasa Inggris, Home. So, I just found that our education, especially untuk humaniora, ya, sejarah, sastra, itu, menyedihkan dan minim banget. Satu hal lagi yang terus mengecewakan saya dulu wawancara, kan aku udah
nulis dari kecil udah tahu ya. Aku kan juga bukan hanya nulis cerpen, tapi aku suka wawancara dari kecil. Meskipun belum kerja di Tempo, aku tuh udah suka wawancara orang. Jadi waktu aku SMA, aku pernah wawancara Daud Yusuf. Wow. Waktu itu dia Menteri PDNK-nya Indonesia. Ketika dia mengeluarkan NKK BKK dan mengeluarkan polisi-polisi itu. Terus aku juga pernah wawancara setelah dia Fuad Hasan yang menggantikan Fuad Hasan. Tapi ya kan aku belum kerja di Tempo, itu dimuatnya di Gadis. Nah, tiap kali gue wawancara para Dikbud ini, dulu namanya PDNK, itu selalu jawaban mereka sama. Ketika aku bertanya kenapa sastra tidak dijadikan bagian dari kurikulum, terus mereka bilang, oh membaca sastra itu harus tugas orang tua. Itu persis sama jawabannya begitu baik. Serius. Padahal dua-duanya ini kan menurut aku mereka intelektual dan seniman. Iya kan? Dua-duanya intelektual loh dan dua-duanya seniman. Jadi aku bilang ya kok gitu sih, nggak mungkin dong kalau kayak keluarga bapak atau keluarga, ya kan itu emang keluarga yang membaca. Tapi kan kalau kayak orang-orang yang di kampung atau orang yang di desa tuh kan bukan keluarga yang mempunyai kebiasaan membaca barangkali. Mungkin ada, tapi ada ya banyak juga yang enggak gitu loh. Nah, jadi aku kecewa gitu. Nah, ini Putra Nusa sebenarnya sih ya masalahnya bukannya bukannya 100% imajinasi juga. Itu adalah gabungan dari 2 sekolah swasta di Indonesia dan 1 sekolah saya, IB School di Kanada. IB School itu kan sebelum university. Jadi tapi kayak kalau diperhatiin itu kan saya tulis mereka pakai baju bebas. Kan ada SMA yang pakai baju bebas di sini dari zaman dulu sampai sekarang. Ada. Yang semuanya cowok itu loh, ya kan? Terus jadi aku sedikit menggunakan elemen-elemen dari sekolah-sekolah swasta tersebut gitu loh. Kenapa aku sampai familiar dengan sistem mereka? Karena aku punya teman, punya sohib yang sekolah di situ. Dan aku dikenalin nama gengnya dia. Ya kayak gitu kalau ngomong tuh. Seperti yang gue ini tulis. Oh gitu? Oh ya, so smart. Jadi kalau ngomong tuh nggak yang, nggak seperti anak SMA umumnya. Like mereka baca Kompas, maksudnya mereka tuh baca everything. Pengetahuan umum mereka luar biasa. Jadi gue tuh sampai, gila ya. Lu tuh kayak begini semua anak-anak ya ini mah malah yang bego-bego kata teman saya tuh gitu. Terus aku bilang yang gini aja lu anggap bego, gimana yang pinter-pinter gitu loh. Terus ada satu lagi another private school juga yang semuanya cewek-cewek juga anaknya pinter-pinter banget. Jadi aku menggabungkan itu lalu tambah dengan my IB School di Kanada. Makanya itu tuh di sekolahku di Kanada kan itu di asrama dan itu rumah-rumahnya pakai nama-nama gitu, Japan House. Terjawab. Nah, aku ganti jadi kalau di sini menjadi gitu loh, rumah Usmar Ismail. Iya, Jalan Dewantara. Ya. Kalau di sana itu pakai nama-nama negara, Japan House, nah ini gitu. Dan dalamnya tuh kelas-kelasnya nggak persis kayak kelas-kelas umum yang di sekolah biasa. Kadang-kadang ada yang bundar gitu loh, mejanya disusunnya bundar. Kadang-kadang ada yang mejanya disingkirin aja, mereka disuruh duduk di bawah. Jadi itu terserah gurunya aja. Jadi aku membayangkan betapa kerennya kalau kita tuh punya sekolah kayak gini. Udah, terus aku masukin ke ini. Dan guru-gurunya juga keren-keren kan yang aku ciptakan itu. Karena my teachers di zaman di situ, di Pearson College itu ya kayak gitu. Anak muda yang gitu loh, yang kita terengang-engang. Gitu. Steven tuh jatuh cinta banget tuh sama Bu Uma. Ibu Uma. Ibu Uma ya. Waduh. Nih kita nggak tahu nasib Ibu Uma kayak apa. Udah merasa nggak, Steven? Aku Iya, udah ngerasa nggak enak nih kepergian Ibu Uma. Aduh. Sama gue juga. Udah merasa ya. Kemana Ibu Umanya gitu ya? Jadi itu kan dibukanya kan yang itu dengan lagunya Ismail Marzuki apa Kereta Juwita Malam segala macam itu kan. Jadi si Bu Uma pergi gitu. Nah, cuman kan kita harus bertanya kenapa dia pergi ya kan. Yes. Anyway, jadi Putra Nusa tuh memang sebuah idealisasi. Saya paham banget kalau orang pada bilang, "Hah, mana ada sekolah kayak gini?" Ya emang gue emang sengaja. Ini satu-satunya bagian fantasi gue
karena aku mau give a break to my characters. Karakter-karakter gue disiksa terus dari awal. Iya akan dibully. Terus jadi mengalami penderitaan terus. Nah udah masuk ini kita kasih break dikit lah, happy dikit lah gitu. Nggak tahu ya buat Toto atau Steven, buat gue justru itu bagian yang menghibur banget gitu loh. Ya memang. Fantasinya Mbak Lela itu. Sengaja. Kayak misalnya teman-temannya itu yang diomongin tuh kayak misalnya ngomongin novel-novel atau buku-buku sastrawan-sastrawan zaman dulu. Dan ini kan era di mana banyak buku-buku yang memang tidak boleh diedarkan bebas. Terus misalnya Bang Jo itu kan buat gue keren banget itu sosok. Bang Jo. Bang Jo itu buat gue sosok yang mengingatkan gue sama seseorang tukang jual buku bekas yang dulu sering gue temuin di Senen gitu loh. Gitu. Jadi ada banyak hal-hal yang menarik dan enak, seru juga kali ya kalau anak-anak sekolah sekarang justru diskusinya soal gini. Walaupun mungkin memang pasti ada yang bertanya, emang ada ya? Udah capek-capek belajar lu masih ngediskusiin yang berat-berat kayak gini gitu. Kalau gue justru agak ada deg-degan ya loh Mbak Lela. Karena begitu ini ada konflik apa nih ketika anak-anak misalnya adegan Bang Jo, gue nggak sebutin ya, takutnya spoiler, gue paling nggak suka gitu spoiler, kasihan nanti. Ini bakal ketangkep gak nih misalnya kayak gitu kan, ini bakal ada apa nih dengan siapa gitu. Ketika mendiskusikan itu pun udah ada letupan 1-2 si siapa Hartono killer aja. Nih Hartono nih mata-mata apa nih gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Jadi gue kadang-kadang aduh deg-degan nih, ada konflik apa nih setelah ini? Oh nggak ada, oke. Ada konflik apa nih? Gitu, kalau gue bacanya begitu. Karena mungkin pengalaman kita ya. Udah ditanam-tanam sih, ya bahwa si Kartono kan memang ya ini kalian habis ngapain di situ gitu ya, gitu udah dikasih tanam, udah diplanting karena supaya orang nggak mendadak loh kok tahu-tahu gitu sih, kan sekolahnya kan kayak surga, masa gitu. Jadi kita harus planting juga. Cuman gini ya, Mas Toto ya, kembali lagi ke tadi Bang Jo itu ya, oke, kita nggak sebutin bagaimana Bang Jo ini masuk dalam kehidupan mereka. Itu satu elemen yang saya masukkan karena itu pengalaman saya sendiri gitu loh. Pengalaman saya untuk memperoleh barang-barang terlarang, buku terlarang gitu, itu zaman aku begitu caranya gitu, harus pergi ke Senen, ya kan, terus mesti dari mulut ke mulut, nanti disampaikan dari mulut, kan dulu kan belum ada telepon, belum ada handphone kan gitu, terus ya udah ketemu di sana ya gitu. Wow. Pokoknya it was very menegangkan, sangat menegangkan. Jadi saya bersama kawan-kawan saya cara membeli buku Pram tuh begitu. Ini yang nggak pernah dialamin oleh anak sekarang kan, yang sudah langsung bisa membeli buku Pram di toko buku gitu. Mereka tinggal ke Gramedia, ya kan. Makanya itu saya sengaja masukin bahwa nih hidup kami dulu begini, mau baca buku aja belinya mesti diam-diam gitu ya. Dan itu semua langkah-langkah yang saya ceritakan di situ itu persis benar-benar pengalaman saya dengan kawan-kawan. Tapi bedanya kan kalau itu kan wah itu adalah satu kelompok bernama para pencatat sejarah kan itu ya, ada buku-bukunya. Nah kalau aku enggak, aku anak SMA biasa yang pengen baca karena itu lagi seru, katanya pas itu dilarang kan, oke, kita rame-rame lah kita ke Senen gitu. Kalau Bang Jo versi gue itu dulu bisa mendapatkan buku Das Kapital dan kita senang banget, walaupun kemudian mikir, Bo, ini kan bahasa Jerman, Bo. Gimana bacanya, Bo? Ada. Tapi bangga banget gitu bisa megang Das Kapital gitu loh. Kakakku tuh pernah dapetin yang bahasa Inggris The Capital. Tapi 2 jilid. The Capital 1, The Capital 2. So gitulah teman-teman kepo buku. Jadi bahkan ketika kalian mungkin sekarang bisa membaca bukunya Pak Pram dengan enaknya, dulu zaman-zaman itu waduh, itu kalau ketahuan tuh bahaya banget gitu, lo bisa baca buku-buku seperti itu. Kan tahun 83 ada yang ditangkap, Mas Rane. Iya. 83, 80 berapa ya? Sorry, pokoknya tahun 80-an ada 3 mahasiswa yang ditangkap karena Jogja, karena mereka membuat diskusi buku-bukunya Pram. Exactly. Isti exactly. Itu mau bikin diskusinya lagi. Ini Mbak Lela, aku memperhatikan ada satu nama, almarhum Amarsan Lubis. Oh ya. Di bagian
ucapan terima kasih Mbak Lela. Amarjan Lubis itu adalah salah satu tapol dari sekian, kan ada beberapa tapol yang pernah bekerja di Tempo dan juga anak tapol ada yang kerja di Tempo. Dan ketika saya pulang dari Kanada itu, saya berjumpa dengan beliau dan juga berjumpa dengan yang anak-anak tapol dan juga yang lain-lain gitu. Itu ya di tahun 89 itu ketika saya baru masuk Tempo. Tapi Pak Amarjan gini loh, tapol itu macam-macam, sama aja seperti manusia biasa dimanapun. Jadi ada tapol yang dendam, marah dan dikasih lihat gitu ya. Ada yang menggunakan humor sebagai menutupi kegetirannya. You understand what I mean ya? Nah, tapi Pak Amarjan nih, karena kita lagi ngomongin Pak Amarjan, dia pakai humor. Sehingga kita udah ngedengerin cerita dia yang disetrum lah, di apa, pokoknya dicerita ya gimana dia berkali-kali ditangkap dan sebagainya dan disiksa. Dia nyeritainnya tuh lucu, kayak seolah-olah it's something yang funny. Sementara aku kan orangnya serius ya, jadi aku gini, Pak, I don't find that funny atau enggak, tapi emang lucu loh. Terus dia cerita, I was like, oh my god. Mungkin di saat kejadian sih dia tentu kesakitan dan segala hal yang negatif di dalam hatinya. Tetapi now when that time udah tahun 2000 sekian, dia tuh udah 2000 sekian, 1980 sekian itu dia udah keluar dari Pulau Buru, dia apa-apa ketawa gitu loh. Sampai saya tanya, Pak, saya kalau ngomong Pak Amarjan gini, kalau ngomong Pak Yu, ya dia bilang ya orang kan memang lain-lain. Ada yang sampai mati dia masih terus dendam. Saya nggak mau hidup seperti itu, dia bilang gitu. Hal yang kedua, dia itu kayak ensiklopedi. Kita tinggal pencet aja. Pak, ceritain dong demokrasi terpimpin. Oh, jadi gini, Bung Karno tuh ya gitu. Wow. Dan dia ceritanya detail banget. Khas orang Tempo yang maksudnya dari rokoknya sampai atau cerutuknya si ini itu warnanya dia masih inget gitu. Dia detail sekali. Misalnya adegan awal dari pulang penangkapan Hananto di Jalan Sabang, itu adalah penangkapannya Pak Amarjan sebetulnya. Oh. Yang di Jalan Sabang itu loh. Iya. Nah, itulah yang dia kan memang bagian itu yang saya pinjam dari dia. 3 tahun dia dalam posisi buron gitu ya. Nah, terakhir dia bekerja di Jalan Sabang di tempat foto. Nah, itu tuh benar-benar adegan dia ditahan gitu, bahwa itu yang datang 4 orang, yang satu berjaket, yang satu ini, yang satu berjaket, semuanya pakai baju sipil, mobilnya ada 2, yang satu jeep, yang satu apa, itu semua persis, bahkan sampai jam titoniknya itu aja dia sebut, aku tulis gitu, ada jamnya itu kan, yang terus nanti dikasih lintang ngasih ke alam gitu, ini jam bapak kamu gitu, itu semua persis. Saya pakai jam ini gini dia ceritain. Waktu itu saya lagi pengen banget makan sate, ada bunyi. Kan Jalan Sabang tuh tahu kan makanannya kan dari dulu itu gitu. Ada sate Pak Heri, ada ini. Wah, tak catat lah itu semua gitu. Itu pengalaman dia. Nah, nanti di yang Namaku Alam yang kedua akan ada lagi tuh jejak-jejak Pak Amarjan gitu loh. Asik. Yang mengapa aku harus ke Surabaya itu karena itu gitu loh. Nah jadi he is a sea of stories gitu, lautan yang full of stories gitu. Jadi saya senang aja gitu. Dan kita kan satu ruangan tuh di Tempo. Jadi dia kalau udah capek kerja dengerin dia ngomong gitu. Dan dia juga senang makan kayak saya. Dia senang makan. Pak udah lapar, yuk, mana gitu. Karena dia juga senang makan kan gitu. Tapi jangan yang itu nggak enak tuh, kebanyakan minyak, kita cari yang sini. Pokoknya dia satu jurusan sama gue gitu loh, senang makan. Makanan favoritnya Mbak Lela tuh apa ya kira-kira? Aduh. Tapi serius loh, soal makanan ini sampai di baik di Laut Bercerita maupun di ini juga kayaknya detail juga diceritainnya gitu loh. Pulang kan ada restoran. Iya pulang, sorry iya pulang. Sebenarnya Laut itu kan emang senang masak, Dimas juga senang masak. Jadi itu harus ada makan. Kalau ini sebenarnya Alam nggak masak, yang masak kan kakaknya. Tapi he likes to eat gitu. Jadi dia kayak gue gitu. Senang makan. Nggak, tapi saya juga senang masak sih.
apa ya? Kan di sini banyak sekali kenangan ya, cerita kenangan masa lalu. Dan makanan di dalam hal ini, makanan itu adalah salah satu dari tool itu gitu ya. Dulu kalau ibu saya ingin konsol saya karena saya ngambek kenapa, dibikinin Brenebon gitu. Nah kalau dibikinin Brenebon udah saya diem gitu. Saya kan anak bungsu, terus saya tuh kalau beli buku pengennya banyak gitu loh. Terus nanti kalau cuma dibeliin 1 atau 2, saya kok cuma 2, wah ngambek gitu. Balik lagi ke situ, jadi aku makanan-makanan tuh banyak soal memori yang buruk maupun memori yang menyenangkan gitu. Jadi itu saya masukin kayak apa sih namanya yang si Bimo waktu dikasih tahu mau punya bapak baru tuh hias rias. Hias rias tuh buat saya tuh mengalamin nggak Mas Rane? Tahu. Ngalamin nggak? Nah, tahu kan? Yang di pojok Cikini. Oh my God. Nah, itu kan nggak semua orang tuh tahu hias rias. Jadi hias rias ya untuk Steven di Ambon dan Mas Toto di Singapura itu satu pojok di Cikini yang dekat rel kereta api. Itu tempat ya mall kecil lah. Kalau zaman sekarang mungkin disebutnya mall kecil, tapi di mall kecil isinya toko-tokonya toko-toko sepatu semua, ya kan ya Mas Rane? Iya. Toko-toko sepatu yang UMK, kalau zaman sekarang pasti disebutnya UMKM. Itu toko-toko sepatunya tuh semua buatan lokal. Nah di tengahnya itu ada makanan, ada mie ayam, ada es kelapa muda, ada apa. Nah itu aku kalau hias-rias bukannya mikirin sepatu tuh mikirin makanannya. Mikirin si es kelapa muda sama si mie yaminnya. Gua kalau Cikini ingetnya Megaria. Megaria. Itu Megaria tuh terus Mas. Terus ya sampai. Oke. Alright, sekarang kita masuk ke satu topik lagi yang terkait dengan masalah mental health. Karena sekeren-kerennya nih tokoh alam nih, jago karate lah segala macem, tapi dia punya photographic memory. Bagi banyak orang itu blessing, tapi tidak bagi alam, ya kan Mbak Lela ya. Betul. Kenapa memutuskan untuk menganugerahi alam dengan kelebihan itu gitu dalam tanda kutip ya? Ini bukan pertanyaan pertama loh. Maksudnya you're not the first person who asked this. Saya tuh selalu harus mengingat karena ini kata photographic memory yang dimiliki alam tuh sudah saya bikin di Pulang. Iya. Itu dia menyebutkan saya ini punya photographic memory dan itu kutukan lalala gitu. Saya kan nggak bisa ya pas nanti bikin nama alam terus gue ilangin kan nggak mungkin. So I have to. Jadi waktu itu gue mencoba remember, ini kenapa dulu gue bikin dia punya photographic memory ya. Kan waktu saya bikin namaku alam tuh kan saya catat semua saya ringkes apa yang saya sudah tulis di Pulang. Supaya jangan sampai, ini kok nggak nyambung sih, kok ngaco sih di sini alamnya gini gitu. Nah salah satu yang menonjol itu soal photographic memory. Nah itu saya pikir gini, karena I want to write him seperti memoir. Oke. Nah, kan dia usianya udah 33 waktu menulis ini, ya kan? Jadi kalau kita usia 33 menulis masa kecil kita nggak mungkin ingat semua. Ya kan? Kita kan manusia biasa. Mana kita ingat sedetil itu? Mana kita ingat bahwa ini si darah harum semerbak gitu kan? Nggak terlalu ingat gitu. Nah, tapi alam ingat everything karena he has a photographic memory. Jadi itulah sebabnya saya menganggap itu penting dia memiliki itu gitu. Tetapi mungkin buat orang itu bisa menjadikan sekolahnya berprestasi, ya kan? Karena dia nggak usah belajar juga dia bisa mendapatkan angka yang bagus di dalam bidang apapun. Namun itu buruk buat dia karena dia juga ingat everything yang bad happen to him gitu. Kita kan kalau ngalamin sesuatu yang buruk karena kita manusia biasa, kita dengan sendiri suka lupa kan? Iya nggak sih? Dan kita suka rada lupa. Kalau aku ya, aku tuh nggak tanpa sadar aku suka I'm not gonna think about that gitu kan. Misalnya ada orang yang menghina saya. Gitu. Karena bawah sadar juga mau melupakan kan? Betul banget. Itu betul banget Mas. Itu psikolog juga ngomong begitu. Psikolog yang saya wawancara psikolog sama wawancara psikiatris untuk ini nih, untuk novel ini. Nah itu mereka bilang gitu, bawah sadar kita tuh dengan sendirinya, misalnya contoh nih, gue dihina gitu, kayak si Alam tuh dihina kan, apa ibu lo gini ya gitu. Nah itu kan menyakitkan sekali ya orang tua lo dikatain gitu kan. Nah
Kalau biasa kan ya udah kita taruh di laci, nggak usah ingat-ingat. Kalau si Alam ya nggak bisa. Terus saja gitu. Satu hal yang perlu gue komen adalah yang kita kadang-kadang suka lupa. Gue suka banget sama ilustrasinya, ilustrasi di novel ini sama siapa, Mas Tony ya. Tony. Sama ilustrasinya Mas Tony. Dia biasa bikin komik tuh emang. Justru yang paling catchy menurut gue ya, karena mungkin sejalan dengan generasi gue tuh justru yang di halaman ke berapa? Ke halaman 22. Yang berantem ya? Yang berantem, betul. Itu style masa lalu banget tuh kalau dulu zaman buku-buku kita kan kayak gini. Iya, emang sengaja begitu. Style zaman dulu gitu kan. Iya. Di buku-buku anak-anak gitu kan, yang kalau misalnya itu kayak gitu. Sayangnya nggak di setiap bab ya Mbak Lela ya. Gak sempet. Nanti mudah-mudahan yang kedua. Yang kedua nanti bakal dibikin tiap bab. Maunya begitu, mudah-mudahan ya. Karena kemarin itu aku juga selesainya kan memang cukup mepet ya. Aku selesainya mepet, jadi dianya kan juga harus bacanya kan, ya udahlah. Jadi akhirnya kita memutuskan pokoknya dia bisanya berapa ya itu yang kita muat. Tapi sebenarnya kan juga Laut juga cuma 2 loh. Iya betul Laut juga. Cuma 2 kan. Nah setelah bikin hardcover baru kita bikin tokoh-tokohnya kan. Jadi nanti mungkin kita lihat aja ya yang kedua nih selesainya aku kapan. Aku mau minta justru teman-teman masing-masing secara individual untuk cerita juga tentang kesan-kesan terhadap buku ini ya. Kita mulai dari Steven deh. Steven yang paling pertama dan nyombong selesai baca buku ini. Pada saat gue juga bilang, Mbak Lela nanti mau ngasih bukunya. Steven bilang, aku udah selesai baca. Gimana, Van? Sangat-sangat menikmati, very enjoyable nih bukunya. Dan gaya bercerita Mbak Lela yang cerdas dan puitis tuh kerasa banget di sini. Satu lagi, Mbak Lela tuh berhasil bikin kita tuh kayak harus belajar mencatat sejarah, mendorong kita untuk lebih menggali lagi sejarah 65, bisa dari para penyintas, bisa dari keluarganya, itu aja. Gara-gara Alam tuh. Oke, Mas Toto. Ya, gue merasa bahwa novel ini seharusnya bisa membawa generasi sekarang gitu ya. Kalau baca ini gitu, jadi bisa, generasi zaman dulu tuh seperti ini ya. Ada satu era di mana Indonesia memang seperti ini gitu kan. Dari segi bergaulnya, dari segi censorshipnya, kayak gitu-gitu. Yang mungkin nggak kebayang dengan anak sekarang, masa sih kayak gitu banget gitu kan. Tapi kalau buat kita sih relate ya, Mbak Lela dan gak tahu Steven gitu. Cuman ya kalau buat gue relate banget. Tapi mungkin ini adalah salah satu tempat atau salah satu wahana gitu ya kalau gue bilang ya, untuk supaya orang generasi sekarang tahu ketika di zaman itu Indonesia seperti itu gitu. Nah cuman ketika baca ini, iya ya akhir bagian pertama, besok-besoknya kapan ya gitu kan. Makanya begitu selesai gue kan langsung ngepost waktu itu, selesai kata Mbak Lela sendiri. Belum. Jadi belum. Jadi langsung aja Mbak, buku yang kedua kapan Mbak gitu dong, langsung aja Nggak, aku terus terang aku harus tidak bisa lama-lama ya, ini nggak boleh lama-lama. Takutnya nanti lupa lagi, ya kan? Kalau nggak terus balik lagi. Bener. Iya, Bimo tuh gimana ya? Kita kan harus balik lagi, ngecek lagi. Kalau kelamaan ditinggal, rewindnya tuh jadi repot gitu. Itu satu. Jadi I feel I need to finish this secepatnya. Maksudnya secepatnya tuh bukannya besok, tapi I hope akhir tahun depan semoga bisa. Yeah. Dan kedua, kenapa saya juga personally harus menyelesaikan ini? Karena habis itu saya akan sibuk dengan proyek-proyek Laut dan Pulang yang belum bisa saya umumkan. Udah kebayang sih Mbak, Mbak. Nah, dan karena di proyek-proyek itu bakalan panjang gitu loh. Jadi karena akan ada proyek-proyek Pulang dan Laut ini, saya harus nyelesain Sinamaku Alam yang kedua supaya nggak ganggu gitu, ngerti nggak ngegantung gitu. Nanti pas lagi ngerjain itu terus aduh ini Namaku Alam gue belum selesai gitu. Jadi that's why I hope itu bisa menunaikan hutang-hutangku padamu. Asik. Jadi Mbak dari Kepo Buku kita cuma bilang no pressure ya Mbak, cuma cepetan. No pressure. Cepetan. Lu gak boleh gitu dong, lu harusnya bilang no pressure ya Mbak. Kira-kira tanggal berapa Mbak? Kita bikin janjian tanggal dulu aja ya Mbak. Tapi
aku boleh nggak mengungkapkan bukan resah sih, tapi boleh dong. Gue pondering nih sebagai penulis. Boleh dong. Alam itu kan ini ya, playboy ya di itu kan di Pulang tuh. And of course dia memang di awal di masa kecilnya enggak, namanya masih kecil ya nggak sih. Tapi nanti ketika udah mendekati usia di Pulang, usia itu dia akan menjadi begitu. Aku terus jadi resah gitu. Resahnya adalah mau nggak mau kan ya harus ada adegan-adegan yang membuat orang gitu loh. Gini nih sebenarnya nih kita udah bilang no pressure gara-gara diceritain keresahan ini jadi cepetan Mbak, saya mau baca. Malahan jadi khusus untuk Mas Toto malahan pengen baca ya. Oke. Iya, pengen tahu kan makanya. Tapi ya Mbak Lela, ini mungkin terakhir nih buat teman-teman adik-adik lah ya kalau boleh pakai istilah itu yang membaca Namaku Alam sekarang gitu. Apa yang sebenarnya Mbak Lela harapkan dari mereka ini? Apa sih yang diharapkan mereka bisa temukan di situ gitu loh? Saya tuh kalau nulis tidak boleh memikirkan pembaca. Karena kita harus setia pada karakternya, kita harus setia pada tokoh-tokohnya dan setia pada logika dari eranya, logika dari setting yang kita ciptakan. Ya jadi waktu saya membuat apapun, Laut, Pulang maupun ini Namaku Alam, pertama-tama saya nggak mikirin pembaca, tapi tentu saja saya merasa pembaca yang cerdas akan paham bahwa saya sedang menulis satu era, satu masa, satu periode yang bukan 2023. Artinya tahun-tahun tersebut ya memang seperti itu, gitu. Mungkin saya ada yang skip juga sih, barangkali ya. Kayak kemarin ini saya ingat di BBJ itu si Mas Andi bilang, kok Mbak Lela nggak nyebut Kopingho, misal dari deretan dari deretan. Dia protes, lucu sih, maksudnya dia kan gue pembaca Kopingho, kenapa Kopingho? Saya bilang, oh iya saya juga dulu baca, tapi saya lebih addicted sama Mahabharata, saya bilang. Saya Kopingho juga baca sih, saya bilang gitu. Tapi saya jauh lebih addicted sama Mahabharata sehingga itu yang saya masukin gitu. Nah, sure. Jadi saya nggak expect, nggak boleh mempotret, membayangkan pembaca ketika saya nulis. Namun yang saya dapatkan ketika udah jadi, kebanyakan adalah mereka selalu mengatakan, gue jadi belajar bahwa di masa lalu Indonesia seperti ini. Mereka menganggap membaca Laut maupun Pulang itu sebuah jendela di mana mereka kemudian eksplor sejarah Indonesia yang tidak tertulis secara resmi, gitu. Jadi mereka gara-gara baca saya terus mereka, aku mau baca buku Pram karena itu disebut-sebut di Laut bercerita. Ini aku lagi ngomongin generasi Z loh ya, artinya kan nggak semua udah baca buku Pram. Terus udah gitu, I'm happy to hear that dari anak-anak yang muda sampai yang seumur saya itu rata-rata appreciate dengan cara mereka masing-masing gitu. Satu lagi yang saya mau bilang, aku dengan penuh kesadaran memasukkan elemen mental health di sini, meskipun di zaman itu mental health belum dipersoalkan. Iya kan? Betul. Ada orang yang misalnya ada orang yang nggak bisa menahan kemarahan, ya udah dianggap ya udah. Tapi kalau sekarang ada orang yang nggak bisa meredam kemarahannya, disuruh lah ketemu sama psikolog atau iya kan? Zaman sekarang kan udah orang udah terbuka, biasa aja pergi ke psikiatris atau ke psikolog, it's nothing shame. Tapi kalau zaman dulu kan dianggap gila. Ngapain lo ke psikolog? Lu gila gitu kan. Nah itu gimana ya? Jadi itu adalah hal yang saya ingin tampilkan di sini gitu, bahwa alam ada, saya nggak tahu kalian ingat apa enggak, ada di satu pembicaraan dia sama Ibu Uma. Dia bilang, iya saya waktu kecil karena saya pernah berantem itu saya disuruh nemuin psikolog, ya kan? Terus dia bilang, terus ibunya nanya, kenapa? Terus gimana? Ya baru berapa kali pertemuan tuh saya berhenti, dia bilang gitu. Ngerti gak sih? Saya nggak tahu apa gunanya gitu kan. Itu zaman dulu tuh begitu, sama psikolog, masih psychiatrist, they feel, why am I talking to a stranger about my problem gitu kan. Oke. So, itu satu hal yang aku ingin tunjukkan, dan zaman sekarang menurut saya generasi milenial dan
said satu hal yang positif about them adalah they are showing us bahwa to tell about yourself, to be open, you know, it's okay gitu. It's okay not to be okay. Betul. Judulnya betul banget. Dan jangan lupakan pula ada satu unsur musik. Yes, musik. Dan tahu nggak Mbak? Paling enggak di Spotify ada 20 playlist Namaku Alam. Really? Iya. Wow. Paling nggak ada 20 orang yang membuat playlist yang isinya lagu-lagu yang ada di Namaku Alam. Aku mau bikin tapi udah males duluan, capek gitu. Tapi I'm supposed to make it gitu dengan berbagai. Ini ada yang namanya Segara Alam, ada yang namanya Namaku Alam. Ada yang bahkan covernya itu mengutip salah satu halaman di novelnya yang ada kata-kata ganteng tapi naif. Oh iya, siapa tuh yang ngomong tentang dia gitu? Oh, Arini. Itu dia garis bawain terus dia foto close up jadi cover playlistnya dia nih. So it's interesting karena selain juga mengenalkan pada aspek sejarah, juga diperkenalkan kembali kepada lagu-lagu zaman waktu itu. Dan anak-anak sekarang kan memang lagi tren-trennya untuk ngenalin lagi lagu-lagu itu. Bahkan ya kita lihat aja kan lagunya The Beatles yang terakhir langsung nomor 1 kan. Betul. Gitu, Now and Then itu. So yes, it's complete. Yang akan lebih komplit lagi kalau kita nanti bisa menunggu buku yang keduanya itu ya. Saya boleh tanya nggak? Saya yang tanya. Boleh. Ditanya. Masing-masing. Aduh, ditanya. Mbak, Steven duluan, Mbak. Iya, Steven. Itu nanti terakhir Mas Rane. Tokoh mana yang paling melekat pada dirimu? Gue tahu deh kayaknya jawaban Steven. Dari nama tuh paling suka, paling keren tuh Trimulya ya. Nama? Mbak. Nama. Ini kalau bicara nama. Tapi kalau orang yang kayak ini senang kalau dia hadir gitu, ini selain Segara Alam, Bimo. Oh, Bimo. Iya. Tunggu, nama Trimulya kenapa senang? Apa ya, kayak dia sidekick yang keren aja gitu loh Mbak Lela. Iya. Jadi berarti orangnya juga kan kamu senang? Iya. Namanya juga bagus gitu. Trimulya. Aku suka, senang. Oke. Itu kalau nama-nama yang mereka di luar keluarga alam itu aku benar-benar ngecek nama-nama tahun 80-an, Mas Rane. Nama-nama tahun 80-an, 90 kan gitu, kayak Bimo gitu kan. Itu kalau zaman sekarang kan orang namanya kan udah susah-susah tuh. Terus Mas Toto? Nah, kalau gue tuh justru lebih yang catchy pertama kali dan sampai terakhir itu justru buat gue ya, itu Ibu Uma. Karena, gila nih. Karena kita selalu kan ngomong-ngomong mungkin beberapa episode Kepo Buku ke belakang kita selalu ngomong kenapa sih dulu dari zaman SMA sejarah tuh membosankan banget. Sebenarnya sekarang kita suka sejarah gitu kan. Bahkan seneng banget gitu. Kenapa dulu terasa membosankan. Nah, Ibu Uma ini dalam dari awal sampai babak berikutnya tuh keren banget kalau menurut gue. Coba gue punya guru sejarah zaman dulu kayak begini enak banget gitu. Nggak ini gitu. Nggak bakal pelajaran sejarah membosankan. Dan memang ini banget ya Ibu Uma kalau di tahun segitu, bahkan menurut gue mungkin jangan-jangan di tahun sekarang juga, itu apa ya, progresif banget ya ngomongnya. Iya, progresif. Banget gitu. Bahkan ngomongin sejarah itu dari analisis, sehingga kita dapat insight gitu kan, ngomongin kapitalnya. Kalau gue terus terang Ibu Uma, walaupun mungkin bukan tokoh yang utama ya dalam tanda kutip. Iya, I can. Aku juga senang nulis dia. Tokoh yang diciptakan pertama selain Alam Bimo udah ada di Pulang ya. Itu kemudian Uma. Jadi ketika Namaku Alam udah itu yang pertama aku ciptakan Uma gitu. Nyari namanya susah banget. Ini apa ya nama ibunya? Apa ya? Akhirnya ketemu. Gitu. Iya. Oke, Mas Rane? Tadinya aku mau bilang Ibu Uma juga, tapi udah ambil Toto. Masalahnya gini, begitu pertama kali saya baca halaman lembar pertama, kedua yang soal Ibu Uma itu, saya langsung teringat pada sosok Ibu Mariasih. Ibu Mariasih is my history teacher di SMA. Dan itu dia ngajar sejarahnya tuh kayak keren banget gitu, kayak cerita gitu. Karena dia juga baru lulusan dari IKIP, dicemplungin di sekolah, dia masih pucet-pucet, kurang lebih masih seumur kita, masih ketakutan gitu ngadepin anak-anak laki-laki yang bandel, tapi cerita dia itulah yang membuat kita terlena gitu loh, suka banget gitu. Tapi oke, karena itu Ibu Uma udah diambil sama Toto, saya mau ngambil Bang Jo aja deh. I mean
Bang Jo, jadi Bang Jo itu adalah sosok orang-orang yang memang akrab dengan hidup saya zaman kuliah, zaman SMA dulu. Kayak misalnya di sekolah, di kampus tuh ada Bang Jo-nya itu saya tuh ada, yang saya bisa mendapatkan apa aja dari dia gitu. Betul. Di kampus ada, di mana ada, memang selalu akan ada orang. Believe it or not, di stand di Anjungan Irian Jaya di Taman Mini Indonesia Indah ada toko buku kecil, saya punya Bang Jo di situ. Yeah. Yang mau dapetin apa aja bisa. So ya. Yeah. Tapi I also like menciptakan nama Bang Jo gitu, orang sosoknya dengan aku ngebayang-bayangin pokoknya tokohnya tuh ya itu dikuncir, gondrong gitu, kadang-kadang dikuncir, merokok. Rada-rada kayak seniman-seniman tim tahun 70-an 80-an gitulah, ya kan? Bener. Terus nggak pernah mandi. Ya. Betul. Gue juga ngebayanginnya kayak gitu tuh. Buku-bukunya itu kan nggak ditoto secara alfabetikal gitu kan, nah sampai si Alamnya kayak mau histeris gitu kan, dia kan nggak bisa. Jadi ngingetin aku sama itu loh Mbak, yang suka jaga di toko bukunya Yos Rizal. Iya, di tim. Iya, toko bukunya Bang Yos Rizal. Yos Rizal itu adalah teater bengkel. Dia tuh dulunya aktornya Mas Willy, aktornya Rendra. Yos Rizal Manua, ya. Betul. Dan dia juga masih main film dia, Iya. Toko buku. Ya, kalau di Ambon itu mengingatkan saya pada sosok Stephen lah ya, yang juga gila buku ini gitu. Ya, nggak alfabetikal ya, cerak gitu aja ditaruhnya. Iya. Agak random. Random agak ya. Jadi kalau misalnya pembeli mau beli gitu mesti gimana nyarinya caranya? Ya aku bebasin aja, datang diliatin aja di browse gitu ke belakang gitu. Oh, cari aja Dili kalau gitu ya modelnya. Cari diri aja, gue lagi asik baca yang lain juga katanya. Enggak. Tapi gue pikir masalah tokoh ini salah satu dari lu berdua bakalan ada yang milih Yu Kenanga, nggak ada ya? Oh. Kalau cewek-cewek banyak yang suka Yu Kenanga sama Amelia, cewek-cewek banyak. Well, I beg to differ. Saya penggemar beratnya Yu Bulan. Oh, Bulan. Kenapa? Tell me. I don't know. Dia buat saya itu dia bayangan seorang kakak perempuan gitu yang tegas juga tapi juga baik gitu loh, yang dia lebih pop culture ya. Iya. Musiknya dia kan Elsa Queen gitu kan. Exactly. Sementara kalau Yu Kenanga lebih yang ini kan, lebih keras musiknya gitu. Beda kan. Mungkin karena ngebayangin Yu Bulan itu kayaknya taste-nya kurang lebih sama gitu loh. Ya, dia asik anaknya kelihatan dan dia bergaul kan anaknya. Gaul banget gitu. Tapi kedua tokoh ini memang seperti Yu Kenanga dan Yu Bulan itu kan dia gimana ya ngomongnya Mbak Lela ya, kadang-kadang dia ada percakapan, artinya orang pertama dia sendiri ngomong, tapi kan ada sesuatu yang digambarkan oleh Alam. Yu Kenanga tuh begini. Nah itu yang menurut gue menarik ketika kita melihat, gue lihat Yu Kenanga nih, bahkan gue baca ulang gitu, oh Yu Kenanga itu ternyata begini, kan Alam juga menceritakan rak bukunya Yu Kenanga. Jadi kita membayang Yu Kenanga ini orangnya kayak begini ya, kayak gitu. Jadinya justru menariknya di situ kalau menurut gue. Kalau menurut gue gitu. Aku sengaja bikin mereka bersaing gitu untuk mempengaruhi adiknya kan gitu ya. Itu sebenarnya meskipun nggak setajam itu ya. Itu kedua kakakku tuh kan, aku kan juga bertiga. Tapi perempuan laki terus aku. Nah itu mereka tes bukunya beda ya. Tes bukunya beda. Kalau Mahabharata kita punya semua, kita semua baca. Tapi when it comes to sastra, beda banget antara kakakku yang perempuan sama kakakku yang laki. Nah, aku mendapat dua-duanya. Aku baca yang dibeli sama kakakku yang laki, aku juga baca yang dibeli gitu loh. Terus nanti mereka yang itu si Lela baca itu juga ya. Sini kamu sini. Jadi nggak terlalu saingan kayak itu, enggak. Cuman sometimes they want me to read. Ya pengen dipengaruhin juga lah gitu loh. Ya, teman kalau di situ kan aku bikin tajam banget masa gitu sih, ya. Gue nggak ada pengaruhnya juga gitu. Iya gitu. Karena they both of them apa ya, misalnya gini ya, kayak karate aku kan terpengaruh kakakku yang laki-laki karena dia masuk karate, terus aku karate. Jadi itu aku ada beberapa elemen pribadiku yang aku masukin gitu loh di situ. Mereka bertiga, saya juga bertiga, dan ada kecenderungan di mana saya aku anak bungsu jadi suka ngintil kakak gitu ya. Ntar aku ngintil kakakku yang laki, ntar aku ngintil kakakku yang perempuan gitu loh. Tapi lebih sering ngintil yang laki-laki karena dia persis di atas saya.
Jadi ternyata ada unsur ini ya, real antara Ayu Kenanga dan Ayu Bulan. Kalau Ayu Kenanga itu gimana Mbak? Kalau Ayu Kenanga itu anti boneka binatang bersih kapas dan busa, tempat tidur Ayu Bulan penuh dengan bantal aneka warna dan tokoh dari kartun yang diperoleh sebagai hadiah ulang tahun. Ya ampun. Nah, jadi kayak gitu yang sebenarnya catchy buat gue Mbak Leila. Jadi gue membayangkan gimana ya, karena Ayu Kenanga nggak bilang bahwa dia kayak gitu kan, tapi digambarkan oleh tokoh alam ini kan. Jadi Ayu Kenanga apa ya orangnya ya gitu. Bahkan gue kadang-kadang tuh tadi sama pertanyaan ini udah ada yang bakalan ngambil buat film nggak Mbak? Belum sih, karena belum. Karena ini belum habis kan, belum habis ya menurut aku sih. Ini karena belum habis, jadi orang pengen tahu gimana gue menggambarkan selanjutnya. Cuman ini kan pulang mau diambil. Nah, masalahnya bukan masalah sih. Itu kan ada alam tuh di situ. Iya kan? Ya. Nah, jadi ya kita belum bahas lah itu apakah alamnya mau diapain. Tapi you see there's a person there. Kalau misal nanti namaku alam itu diambil oleh PH lain kan itu ngerti nggak? Ada alam yang versi itu ada. Gitu. Jadi kita lihat aja nanti. Kayaknya tahun depan nih bakal tahun yang seru nih kayaknya nih. Kalau tanggal berapa? Baru praproduksi Kak, baru praproduksi. Ya paling nggak udah ada kabarnya. Ya. No pressure. Enggak, beneran serius no pressure sih. No pressure ya. Jadi kalau gue selesai 5 tahun lagi nggak apa-apa ya? Iya. Pokoknya tenang deh, kalau misalnya memang udah jadi, pasti kalian adalah yang pertama yang kami kirim. Asik. Oke. Doakan saja. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Lela. Aku yang makasih banget. Makasih Stephen, makasih Mas Toto, makasih Rane, Mas Rane. Terus makasih yang dengerin. Makasih Mbak Lela.